Kita mulai dulu dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada siang hari ini kami boleh bersama-sama lagi ada di dalam kelas baru di semester baru, dan kami bersyukur karena kasih, pertolongan, anugerah Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali dalam kelas tafsir perjanjian baru. Dan kami rindu Tuhan supaya Tuhan Yesus memberkati kelas kami pada siang hari ini dari awal perkuliahan sampai pada akhirnya nanti. Dan kami menyerahkan seluruh aktivitas perkuliahan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau nanti kalian mendapatkan masalah di audio atau video, bisa sampaikan ke saya segera. Bisa angkat tangan atau langsung ngomong, atau bisa juga melalui WA. Silahkan supaya nanti bisa langsung diperbaiki. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya, untuk monitor yang kalian pakai, apakah televisi atau LCD proyektor? Baik. Nah, dalam pertemuan kita pada siang hari ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebelum kita masuk dalam perkuliahan inti. Yang pertama adalah berkaitan dengan beberapa aturan-aturan di dalam kelas kita. Kemudian yang kedua yaitu tentang silabus yang berkaitan dengan tugas dan materi. Lalu yang ketiga adalah pemaparan materi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peraturan. Untuk peraturan ini sendiri, kita mengikuti peraturan seperti semester yang lalu. Jadi, kalian sudah mengerti peraturannya seperti apa, saya nggak usah jelaskan lagi. Kecuali kalau nanti kalian punya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan aturan-aturan itu, misalnya perlu memperbarui beberapa aturan, misalnya bagaimana kebijakannya kalau izin keluar dan lain sebagainya. Nah, itu boleh ditanyakan supaya nanti kita bisa bicarakan sama-sama. Itu untuk aturan. Dan apakah kalian ada yang mau disampaikan berkaitan dengan aturan ini yang ditanyakan atau mau diperbaharui yang di mana? Silakan kalau ada. Nggak ada ya. Jadi cukup jelas ya. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan menyusul, boleh nanti disampaikan di WA group. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai tugas-tugas. Untuk tugas-tugas, yang pertama adalah tugas mengumpulkan catatan kuliah. Jadi nanti di akhir semester kalian mengumpulkan catatan kuliah. Ya, jadi selama perkuliahan tafsir perjanjian baru tentu kalian mencatat ya. Entah itu hal-hal yang penting atau bagaimana, itu semua catatan kalian itu nanti dikumpulkan di akhir semester ya, catatan kuliah. Bukan seluruh kuliah ya, hanya untuk mata kuliah perjanjian baru saja. Bagaimana bentuknya? Bisa dalam bentuk foto atau juga bisa dalam bentuk file Microsoft Word. Dan pengumpulannya bisa kalian kumpulkan seperti biasanya, yaitu melalui email yang sudah saya berikan. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan Google Classroom ya. Tapi untuk sementara ini kita pakai email saya dulu untuk
mengumpulkan tugas-tugas seperti pada semester yang kemarin. Tugas yang kedua yaitu presentasi. Jadi nanti setiap kalian akan mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan satu atau dua ayat di dalam Kitab Perjanjian Baru. Nah, untuk presentasi ini sendiri nanti akan kita susun jadwalnya. Saya akan susun jadwalnya. Kalau kalian sudah sepakat, maka kita akan laksanakan jadwal itu. Nah, untuk jadwal itu sendiri saya usahakan bisa saya buat secepat mungkin supaya kalian punya persiapan. Dan kemudian yang ketiga mengenai materi, buku-buku yang kalian perlu pakai di dalam perkuliahan ini. Beberapa buku sudah saya siapkan dalam bentuk e-book. Nanti saya akan share melalui WA Group. Tetapi kalian juga bisa mendownload di web saya. Ya. Bisa download di ptumk.amanatkasih.com. Nah, di sana nanti ada materi-materi dari e-book tafsir-tafsir, buku-buku tafsir yang sudah saya masukkan ke web saya, nanti kalian tinggal download saja dari situ. Lalu yang berikutnya yaitu mengenai buku-buku penunjang. Buku-buku penunjang untuk tafsir Perjanjian Baru, saudara bisa pakai segala macam buku tafsir Perjanjian Baru dalam yang dikarang oleh siapa saja yang kalian suka, kalian percayai, ya, pengarang itu. Hanya ada beberapa nasihat atau saran yang saya mau berikan. Yang pertama adalah kalian perlu untuk memilih dan memilah penulis-penulis buku tafsir. Nah, yang perlu kalian pertimbangkan adalah dari segi aliran. Nah, di dalam kekristenan itu ada bermacam-macam aliran ya. Kita ini kalau dari STT Duta Panisal, saya kurang tahu pasti kalau setiap kalian pribadi itu kalian memiliki atau berada pada aliran teologi yang mana, itu saya ya tentu tidak tahu ya. Dan juga mungkin ada beberapa di antara kalian juga yang tidak tahu saya tergolong aliran teologi apa ini. Ya karena dulu waktu sebelum masuk di sekolah teologi, mungkin kalian belum pernah memikirkan kalian berada pada aliran teologi yang mana di dalam kekristenan. Jadi di dalam kekristenan itu ada beberapa ya aliran-aliran yang terkenal, yang cukup banyak pengikutnya. Kristen Ortodoks, aliran Lutheran, Calvinis, ya. Kemudian ada yang Anabaptis, ada yang Metodis, ada juga yang menganut membaginya menjadi aliran seperti evangelical, aliran teologi karismatik, ya, aliran teologi Protestan. Jadi kalian ini sebenarnya harus berada di salah satu aliran. Tidak boleh punya banyak aliran. Nanti kalau kalian punya banyak aliran itu membingungkan. Ya, teologinya jadi membingungkan. Nah, orang yang mendengar kalian pun nanti jadi bingung gitu. Khotbahnya pun jadi seperti berantakan karena nanti bicara
aliran Protestan tidak lama nanti bicara teologi-teologi Pantekostal. Nanti tidak lama bicara lagi teologi-teologi Katolik. Ya, jadi akhirnya yang mendengarkan bingung. Ya, ini orang ini sebenarnya bicara tentang apa ya? Gitu. Nah, jadi seperti itu. Kita harus tahu kita berada pada aliran mana. Nah, kalau kita sudah berada pada aliran tertentu di dalam kekristenan, misalnya saja Injili, ya, atau evangelical, aliran evangelical, Injili. Nah, Injili itu juga dibagi menjadi dua bagian besar, ya. Ada yang disebut dengan Injili, ada juga yang disebut dengan Neo-Injili, ya. Injili terbarukan. Jadi ada yang Injili klasik, ya, ada yang Injili modern. Ada yang evangelical, ada yang neo-evangelical, itu Injili. Nah, di sekolah kita itu menganut aliran Injili. Apakah sudah berpindah kepada neo-Injili? Nah, ini harus ada kajian teologi lagi ya, tentang tekanan-tekanan pengajaran yang diberikan dari sekolah kita. Baru nanti kita bisa menggolongkan sekolah kita apakah masih tetap Injili klasik ataukah sudah beralih atau berpindah pada Injili modern. Nah, jadi sekali lagi sekolah kita berada pada jalur Injili. Dan berdasarkan jalur Injili ini, maka nanti tafsiran-tafsiran yang akan dibangun adalah tafsiran-tafsiran berkenaan dengan pemahaman teologi Injili. Lalu yang kedua, berkaitan dengan buku penunjang, tentu kalian juga harus memilih buku-buku tafsir, yaitu buku-buku tafsir penunjang yang beraliran Injili. Kalau kalian menemukan buku-buku tafsir yang beraliran karismatik, boleh dibaca, tetapi itu hanya sebagai penambah wawasan. Kalau yang akan menjadi dasar dalam doktrin kalian, dogma kalian, ya tentu buku-buku teologi dari kelompok Injili. Nah, jadi saya kalau merekomendasikan ya tentu buku-buku tafsir Injili. Ada juga dalam kekristenan itu yang disebut dengan kelompok Kristen liberal. Nah, kelompok Kristen liberal ini seperti contohnya mereka-mereka yang berada pada jalur STT Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, STT Intim di Makassar, STT Ambon. Nah, ini contoh saja. Nah, kalau dari buku-buku liberal itu agak sedikit bertentangan ya dengan buku-buku evangelical. Karena teologi liberal ini memang agak sedikit berbeda dengan teologi yang aliran Injili. Karena itu kalau kalian membaca buku-buku karangan dari para teolog liberal, tentu harus sedikit berhati-hati. Karena ada statement-statement teologi yang memang berbeda dengan statement-statement teologi kita. Misalnya saja tentang Yesus berjalan di atas air. Bagi kita percaya bahwa itu adalah mujizat. Ya, itu bagi teologi Injili. Tapi bagi teologi liberal, Yesus berjalan di atas air itu bukan mujizat. Ya, tetapi sesuatu yang harus bisa dijelaskan dengan logika. Nah, saya pernah bertanya kepada salah satu mantan dari sekolah teologi yang tadi saya sebutkan itu,
teman itu mengatakan bahwa memang betul Tuhan Yesus berjalan di atas air, tapi itu hanya sepersekian detik. Ya, kalau sepersekian detik hanya menyentuh berarti, bukan berjalan. Menyentuh air. Sama seperti kita kalau menyentuh air kan hanya 1 detik saja. Ya, kalau menyentuh bukan berjalan. Ya, itulah sedikit perbedaan ya antara liberal dengan Injili. Jadi silahkan pakai buku-buku penunjang lain untuk memperkaya penafsiran-penafsiran yang akan kita pelajari. Kemudian yang berikutnya adalah tentang tugas presentasi. Tugas presentasi ini nanti kalian akan melaksanakannya bukan dalam kelompok tetapi pribadi. Di kelas ini ada berapa mahasiswa kalau boleh ini saya tahu? 7 orang, Pak. Oke, ada 7 orang ya. Berarti nanti ada 7 kali presentasi. Nah, untuk presentasinya jangan lama-lama ya. Kira-kira 20 menit 1 orang gitu. Jadi dalam satu pertemuan kita bisa menyelesaikan 4 atau 5 presentasi. Jadi kalian nanti presentasinya bisa 1 atau 2 atau bisa 3 kali presentasi dalam 1 semester. Jangan setengah jam, 1 jam pertemuan habiskan sendiri. Ya. Sedikit-sedikit aja, 15 menit, 20 menit gitu. Jadi kalau 1 kali pertemuan 3 orang presentasi. Gitu ya. Itu untuk tugas presentasi, dan materi yang kalian bisa ambil untuk presentasi itu bisa dari materi buku-buku saya yang nanti saya bagi. Bisa juga kalian ambil dari buku-buku tafsir. Tentu buku-buku tafsir yang terpilih ya, seperti yang tadi saya katakan, harus diseleksi. Buku tafsirnya itu kalau bisa buku tafsir dari Injili. Karena pernah ada pengalaman, ada seorang mahasiswa, dia kebetulan presentasi dan dia mengambil buku, ya mungkin saja dia tidak tahu, dia mengambil buku dari penulis liberal, penulis dari Kristen liberal. Pada waktu dia presentasi, saya jadi kaget, loh kok hasil tafsirnya kok jadi seperti ini. Lalu saya tanya, dia mengambil dari buku mana, lalu dia sebutkan. Nah, setelah saya memperhatikan bahwa buku tersebut adalah bukan dari Injili, ya, buku dari liberal, ya. Hasil tafsirnya juga sangat berbeda jauh gitu. Lalu saya bilang, kamu nanti presentasi ulang ya, cari buku cari buku yang Injili. Nah, jadi kalian setelah dapat buku itu, kalian bisa buat PowerPoint-nya. Diperkirakan saja sekitar habis 5-20 menit. Nah, itu sudah oke. Ya. Bagaimana Pak kalau saya ambil dari internet? Boleh. Tapi kamu harus yakin bahwa sumber internet itu adalah sumber yang kredibel. Artinya dia itu kita kenal. Misalnya saja kita ambil dari website sekolah teologi, nah itu meyakinkan. Atau dari seorang teolog yang memang sudah terkenal, ya itu meyakinkan. Tapi kalau dia hanya seorang blogger yang tidak kita ketahui siapa dia, kita juga tidak tahu dia sudah pernah sekolah teologi apa belum, tapi di blognya itu dia menulis tafsir, nah itu jangan ya, jangan dicomot dulu. Kalian baca dulu, ya. Kalau dirasa kurang tepat ya jangan dipakai. Ya, saran saya kalian pakai
website-website yang sudah terpercaya. Lalu kemudian kalian juga bisa pakai sumber-sumber misalnya dari software-software Bible study. Itu boleh. Misalnya kalian ambil dari Sabda. Kalian ambil juga dari The Word, dari S-Word, dari MySword. Ya. Nah itu boleh kalian ambil. Dan dari website-website Bible study, itu kalian boleh ambil ya. Nah tentunya juga kalau ada website Bible study yang terkesan asing, ya baru untuk kita jelajahi, itu harus diperiksa dulu ya, jangan asal comot. Tapi kalau yang sudah sering kita dengar, apalagi kalau sudah direkomendasikan oleh para dosen teologi, nah itu boleh langsung diambil. Ya, misalnya tadi saya sudah sebutkan beberapa software, kalian ambil dari situ. Ya, itu ndak usah tanya lagi, ya, ndak usah bertanya-tanya dan ndak usah tanya apakah meyakinkan ini semua ya, karena sudah direkomendasi oleh para dosen, jadi ya bisa dipakai. Jadi begitu ya untuk tugas presentasi. Jadi hasil dari bacaan kamu terhadap sebuah tafsiran, kamu buat ringkasannya, kamu bikin PowerPoint-nya. Nah, dari situ nanti kalian bisa presentasi. Pak, apakah boleh Pak kalau kita eksegese sendiri? Oh, sangat baik gitu ya. Bukan sangat balik. Sangat baik gitu. Kalau kalian misalnya eksegese sendiri, saya mau tafsir sendiri saja Pak. Saya tidak percaya orang lain. Saya hanya percaya diri saya dan Tuhan. Waduh. Boleh kalian tafsir sendiri ya dengan menggunakan eksegese. Bagaimana caranya eksegese Pak? Yaitu yang dulu pernah saya ajarkan dalam hermeneutik ya, langkah-langkah eksegese. Kalian juga sudah latihan membuat makalah eksegese. Nah, seperti itulah ya, kalian menafsirkan dengan pendekatan eksegese, hasilnya kalian buat dalam bentuk PowerPoint dan kemudian nanti bisa dipresentasikan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bisa kita pilih ayatnya sendiri. Kalau mau saya pilihkan, kamu nanti takut kesulitan. Kalau saya pilihkan ayatnya, wah ini ayatnya berat Pak ini Pak. Wah saya pilih sendiri aja lah Pak. Gitu, boleh. Boleh, kamu mau saya pilihkan boleh. Mau pilih sendiri juga boleh. Ya, nanti kalau mau dipilihkan, nanti bilang sesegera mungkin supaya nanti saya bisa carikan ayatnya yang cocok buat kamu. Begitu ya. Ada lagi pertanyaan lain? Sebelum masuk ke tugas yang terakhir. Kamu mau satu perikop? Boleh, kalau mau satu perikop, nanti jadinya skripsi nanti kamu. Ya, kalau satu perikop kepanjangan ya. Satu perikop kepanjangan. Ya, nanti tidak selesai, nanti presentasinya 15 menit. Satu ayat aja. Tapi ayatnya jangan yang gampang sekali. Misalnya Matius 5 ayat 1. Yesus naik ke atas bukit lalu duduk. Ya. Terus kamu tafsirkan. Yesus naik ke atas bukit itu caranya gimana? Wah, itu terlalu gampang ya. Nah, tinggal naik kok. Ya duduk ya tinggal duduk. Nggak usah ditafsirkan. Tapi kalau misalnya mau dieksegese, kenapa Yesus duduk? Nah itu ada bisa ya. Ya, karena dulu di para rabi itu ada beberapa macam cara untuk mengajar. Ada yang dengan cara berdiri, dengan cara duduk, dengan cara berjalan. Ya, ya tapi itu terlalu sederhana ya untuk dijadikan tugas presentasi. Juga jangan terlalu sulit ya. Misalnya kamu ambil ayat di kitab Wahyu. Waduh, itu eksegesenya dalam itu ya.
Ada beberapa tahapan eksegese. Ya, cari yang tidak sulit tetapi juga mendalam, ya. Pokok bahasanya ada, ya. Permasalahan teologinya juga ada, ya. Aplikasinya nanti untuk gereja atau pribadi juga ada, ya. Ya, seluruh Alkitab pasti akan memiliki aplikasi ya buat kita. Tapi yang saya maksudkan adalah aplikasi yang memiliki efek bagi kehidupan kita yang betul-betul terasa gitu. Ya, kalau hanya sebuah cerita misalnya Yesus melakukan perjalanan dari desa ini ke desa ini gitu ya. Nah, itu kan hanya sejarah. Bisa kita tafsirkan, bisa. Bisa kita eksegesekan, bisa juga. Tapi untuk latihan menafsir, untuk calon-calon bapak dan ibu pendeta, ya mungkin harus diganti ayatnya. Oke, kalau tidak ada, kita akan, wah, ini siapa namamu kamu? Ini kamu jadi juru bicaranya kelas ya? Boleh, bagus ya. Daripada maju satu-satu ambil mic ya, lebih baik kamu jadi juru bicaranya. Ada lagi yang lain pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, masuk ke tugas yang kedua. Ada tugas yang ketiga ya. Tugas yang pertama tadi mengumpulkan buku catatan. Jadi kalian harus rajin mencatat ya. Rajin mencatat. Semakin banyak halamannya, ya tentu semakin bagus nilainya. Minimal itu halaman itu ada 16 atau 14. 14 halaman minimal. Karena satu kali pertemuan satu halaman. Ya, dalam satu semester mengumpulkan catatan kuliah yang dikumpulkan 2 halaman. Kamu itu kuliah apa mainan? Ya, kalau kuliah 14 kali pertemuan ya paling enggak itu ya minimal 14 halaman. Ya kan? Satu kali pertemuan, satu halaman. Ya, kalau 14 halaman itu C. Ya, nanti tinggal naik berapa halaman jadi B- gitu ya. Naik 5 halaman misalnya jadi B gitu ya. Naik 5 halaman lagi ya jadi B+. Naik 5 halaman lagi jadi B- ya. Gitu. Ya, masa sudah mahasiswa catatan dalam satu semester cuman 2 halaman? Lah kamu kuliah apa itu 2 halaman? Ya. Oke. Pak, saya mencatat yang penting-penting saja, Pak. Ya. Apa yang kamu catat yang penting? Judul-judulnya aja, Pak. Kalau catat cuman judul itu bukan catatan kuliah namanya ya. Oke. Kita masuk ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua yaitu tugas akhir. Nah, untuk tugas akhir itu ada 2 pilihan. Ya, pilihan yang pertama adalah ujian akhir semester, yaitu ujian tertulis. Ya, sama seperti kalau dulu kalian ujian-ujian akhir semester ya di SMA, ya, seperti itulah. Tertulis ya. Nah, yang kedua adalah dalam ujian dalam bentuk menyanyi. Menyanyi. Maksudnya menyanyi itu begini. Jadi kalian di tugas akhir tafsir itu tidak ujian akhir menulis tetapi menyanyi. Bagaimana caranya menyanyi? Kalian mengarang lagu rohani. Jadi karang lagu rohani yang baru ya, bukan lagu jiplakan ya. Bukan lagu jiplakan, bukan lagu mirip-mirip, bukan ya, tapi yang betul-betul baru karangan kalian.
Nah, syairnya adalah hasil tafsiran dari salah satu ayat Alkitab. Jadi kalian pilih satu ayat Alkitab di Perjanjian Baru, kalian tafsirkan, lalu kemudian hasil dari tafsiran itu kalian bikin lirik lagu. Nanti lirik lagunya itu sekaligus kalian bikin iramanya. Jadi hasil tafsiran kamu kasih irama jadi sebuah lagu rohani. Kalau kalian di sini ada berapa? Ada 7 ya. Ada 7 berarti ada 7 lagu baru. Nah, sudah jadi satu album itu. Satu ya. Berarti itu sesuai liriknya sesuai ayat itu aja. Iya. Tambah-tambahkan lagi. Iya, ya hanya sesuai dengan ayat itu yang tadi hasil tafsir ayat itu. Misalnya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya. Kalian tafsirkan sesuai dengan peraturan-peraturan penafsiran Alkitab. Nah, setelah hasil tafsirnya jadi, kamu buat semacam kesimpulan, tapi dalam bentuk lirik lagu. Misalnya ada tiga bait. Bait ke-1, bait kedua, bait ketiganya ref. Udah, terus kalian bikin notasinya ya, notnya, bikin iramanya. Nah, untuk bikin irama boleh sedikit-sedikit niru-niru lagu-lagu rohani lain, tapi tidak boleh 100% sama. Ya, atau 90% mirip gitu, tidak boleh ya. Jadi betul-betul murni. Nah, itu kalau kalian pilih membuat lagu rohani. Tapi kalau pilihan kalian itu adalah ujian akhir semester yang tertulis, ya silakan. Nanti saya siapkan soal-soalnya. Nanti kita laksanakan ujian tertulis di akhir semester. Oke, untuk tugas yang kedua ini ada pertanyaan? Nah, menurut pengalaman beberapa semester, mungkin sudah ini tahun yang keempat atau tahun yang kelima, itu mahasiswa banyak memilih mengarang lagu rohani. Dan mereka semua bisa menulis lagu rohani dan menyanyikannya. Dan menurut saya lagu-lagunya bagus-bagus. Ya, lagu-lagu ciptaan dari kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus-lulus itu bagus-bagus itu. Nah, jadi kalau bisa kalian pilih itu ya bagus. Kalau kalian pikir susah mengarang lagu, ya akhirnya kita jatuh pada pilihan yang kedua, yaitu ujian biasa, ujian tertulis biasa.